Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa sehat, bersemangat dan bahagia. Dalam video kali ini kita akan belajar bersama tentang teks anekdot bersama saya Fathun Taib. Anekdot, ada yang sudah pernah mendengar kata anekdot sebelumnya, tapi kalau humor pasti semua sudah pernah tahu kan? Jadi anekdot adalah bagian dari humor. Seperti apakah perbedaan antara anekdot dan humor? Mari sama-sama kita simak video berikut. Keluhannya apa? Sesak napas, panas dingin, Batuk-batuk, ya, mata merah, dan gigi kuning. ya. Mungkin Anda ini mabok tai. Dalam video pertama kita sudah menyaksikan film komedi. Namun pada video yang kedua kita menyaksikan percakapan antara dua orang yang membahas tentang kursi yang bisa bikin orang lupa ingatan. Kursi yang bisa bikin orang lupa ingatan adalah kursi DPR. Buktinya saat kampanye mereka berjanji untuk mensejahterakan rakyat. Tapi setelah mereka duduk di kursi DPR, mereka tiba-tiba lupa dengan semua janji yang mereka lupakan. Itulah yang namanya anekdot. Kalau sekedar humor atau komedi, itu hanya lawakan-lawakan yang bisa bikin orang tertawa. Tapi kalau anekdot bisa bikin orang tertawa, menghibur, dan juga ada kritikan di dalamnya. Jika kalian suka atau pernah menonton stand up komedi, kalian pasti tahu kalau mereka itu tidak sekedar melucu dan menghibur, tapi ada kritikan di dalamnya. Dahulu dalam beberapa buku yang berjudul Nasruddin, diceritakan tentang kisah-kisah kehidupan yang menggelitik disertai kritikan. Di zaman sekarang juga ada banyak sekali yang bisa kita saksikan di televisi, YouTube, atau media-media sosial lain bertebaran humor tapi menyindir atau anekdot. Jadi pengertian dari anekdot adalah cerita yang lucu atau humor yang berisi kritikan terhadap sesuatu. Biasa cerita anekdot berdasarkan keadaan yang telah terjadi, berdasarkan kisah seseorang atau juga rekaan. Anekdot merupakan solusi bagi kita yang ingin mengungkapkan perasaan atau kritikan terhadap sesuatu dengan menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi anekdot adalah paket lengkap ketika kita ingin menyampaikan pendapat atau kritikan yang nantinya bisa terterima dengan baik karena disampaikan dengan itu tadi, sopan, santun, tidak menyakiti orang lain, dan dikemas dengan sesuatu yang lucu atau humor. Biasanya penyampaian dengan cara ini akan lebih efektif ketimbang kita mengkritik secara langsung atau mengkritik dengan pedas. Selanjutnya akan kita bahas bersama tentang ciri dari anekdot. Apa saja ciri-ciri anekdot yang membedakan dengan teks lainnya? Ciri yang pertama adalah anekdot merupakan cerita humor. Sudah dikatakan di awal tadi, anekdot adalah humor, berarti harus lucu. Ciri yang kedua, bersifat menggelitik. Menggelitik artinya membuat orang tertawa. Namanya juga humor ya, jadi harus menghibur, lucu, membuat orang tertawa. Walaupun ketika saya atau Anda membuat teks anekdot tapi hasilnya tidak lucu alias garing, tidak masalah, minimal kita sudah berniat untuk melucu. Ciri teks anekdot yang ketiga adalah dalam teks anekdot berisi kritik. Nah, ini dia inti dari anekdot. Sebenarnya lewat anekdot kita atau seseorang yang ingin menyampaikan pendapat atau kritikan terhadap sesuatu yang bahasnya dikemas dengan lucu dan menarik. Kalian bisa mengkritik kebijakan pemerintah, politik, sosial budaya, pendidikan, atau mungkin kalian ingin mengkritiki kebijakan orang tua kalian atau kebijakan guru kalian. Ciri yang keempat, anekdot itu berisi orang-orang penting. Orang yang penting seperti apa? Orang yang penting bagi negara, presiden, para politisi, menteri-menteri,
Kalau di daerah ada gubernur, ada wali kota, anggota-anggota dewan yang terhormat atau di tingkat kelurahan, ada lurah, kepala desa, Pak RT, Pak RW. Atau di sekolah ada kepala sekolah, guru-guru, atau orang penting di hati kalian. Orang tua maksudnya, teman, dan lain-lain. Jadi, ada orang-orang penting dalam anekdot. Ciri yang kelima, cerita mirip seperti dongeng. Dongeng itu kan berisi imajinatif, hayalan, rekaan. Pada anekdot selain merupakan kisah-kisah nyata, anekdot juga berisi berupa rekaan yang dibuat untuk menyampaikan pendapat atau kritikan tadi. Dongeng itu kan ada banyak, ada Cinderella, Putri Tidur, Putri Salju, Shaun the Sheep, ada kancil dan buaya, kancil yang bisa bicara dengan bahasa manusia. Dalam cerita anekdot pun ada kisah-kisah hayalan tadi. Ciri selanjutnya adalah memiliki tujuan. Jadi, anekdot tadi tujuannya untuk apa? Apakah untuk menghibur, menyindir, apakah untuk menyampaikan pendapat kita agar pendapat kita didengar dan mudah diterima, dan lain sebagainya. Ciri terakhir adalah dalam anekdot ada hubungan antar manusia dan hewan yang digambarkan dengan baik. Contoh dalam cerita Nasruddin dikisahkan tentang cara keledai membaca buku. Menurut kalian bagaimana cara keledai membaca buku ya? Selanjutnya kita akan membahas aspek kebahasaan teks anekdot. Bahasa yang digunakan dalam teks anekdot itu seperti apa sih? Ciri kebahasaan anekdot yang pertama menggunakan keterangan waktu lampau atau masa lalu. Kita lihat dalam beberapa anekdot menggunakan atau menceritakan tentang masa lalu. Contoh pada zaman dahulu kala, atau pada suatu hari, pada suatu ketika, dan lain-lain. Kalimat-kalimat tadi adalah kalimat yang menyatakan keterangan waktu lampau karena kejadian-kejadian yang diceritakan sudah terjadi pada masa lampau. Ciri kebahasaan yang kedua, anekdot menggunakan konjungsi temporal. Ingat konjungsi ada kata penghubung. Temporal adalah waktu. Anekdot menggunakan kata penghubung yang menyatakan waktu. Misalnya, setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan lain-lain. Ciri kebahasaan yang ketiga, anekdot menggunakan kata kerja material, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Misalnya, menanam, mencuci, menyapu, mencintai, menyayangi, melupakanmu. Ciri kebahasaan yang keempat adalah urutan peristiwa berdasarkan waktu. Jadi anekdot adalah teks yang menceritakan sesuatu. Kita kenal ada 3 alur, yaitu alur maju, alur mundur, alur campuran. Nah, pada anekdot menggunakan alur maju, menceritakan dari awal kejadian sampai kejadian itu berakhir, diurutkan secara kronologis. Jarang sekali ditemui dalam cerita anekdot menggunakan alur mundur atau alur campuran. Jadi anekdot itu diceritakan dari awal, abstrak atau pendahuluan, orientasi, kemudian reaksi, dan koda. Tidak ada cerita anekdot yang dimulai dari reaksi, kemudian abstraksi. Yang berikutnya, aspek kebahasaan yang kelima, menggunakan pertanyaan retorik. Apa itu pernyataan retorik? Pernyataan retorik adalah pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Kayaknya nggak niat nanya nih. Jadi untuk apa bertanya ya? Maksudnya adalah pertanyaan retorik digunakan sebagai penekanan saja. Contoh, apakah kamu tidak senang belajar dan memperoleh nilai yang pas-pasan saja? Atau bukankah tugasmu sebagai siswa adalah belajar? Jadi di sini tidak bertanya apakah kamu senang belajar atau tidak. Atau pada contoh kedua, tidak bertanya apakah tugas kamu sebagai siswa, tapi lebih menekankan bahwa tugas kalian sebagai siswa adalah belajar.
bukan main game, nongkrong, tiktokan, tepos kiri kanan, dan lain sebagainya. Semua pada tahu kan, kalian minta kuota internet untuk belajar, tapi kalian habiskan untuk game, ya kan? Sebenarnya anekdot sudah ada sejak lama, namun baru dimasukkan dalam pelajaran bahasa Indonesia sejak kurikulum 2013. Saya yakin anekdot sangat bermanfaat bagi kita, terutama masyarakat zaman now. Ketika kita ingin menyampaikan pendapat atau mengkritik sesuatu, baik dalam bentuk cerita anekdot, film, video singkat, pada zaman sekarang mudah sekali kita lakukan. Tapi yang pasti kita harus mengedepankan sopan santun dan tidak menyakiti orang lain. Demikian pertemuan pada hari ini. Jika ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.